السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita kepada jalan Islam, kepada jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang al-iman bir rusul, yaitu beriman kepada para rasul. Beriman kepada para rasul adalah merupakan salah satu daripada rukun iman yang 6, yang sebelumnya kita membahas tentang iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kemudian iman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya iman kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala. Secara umum kita wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan para rasul kepada umat-umat sebelum kita. Dari awal adanya manusia di muka bumi ini, kemudian Allah mengutus para nabi dan para rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita manusia tidak akan bisa menjadi baik dengan sebenarnya, lurus hidupnya, kecuali dengan bimbingan risalah, kecuali dengan bimbingan utusan Allah, utusan Nabi Allah dan Rasulullah SAW. Dalam hal ini kita, orang-orang Islam di akhir zaman ini, dibimbing oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, disampaikan kepada kita wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran sebagai Rasulullah SAW, sebagai perantara, sebagai Rasul antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari dalam pembahasan risalah atau nubuwah, bahwasanya ilmu, bahwasanya wahyu, kita membutuhkan perantara, yaitu Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, syariat yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan dibutuhkan perantara antara kita dengan Allah, itu seorang nabi dan seorang rasul. Jadi kita tidak mungkin akan mengetahui wahyu Allah kecuali melalui perantara seorang nabi dan seorang rasul. Oleh karena itu, di dalam kita talaqi ilmu atau menerima wahyu dari Allah,
kita menerima atau mendapatkan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita harus melalui perantara seorang nabi atau seorang rasul. Dalam hal ini nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di dalam perkara kita beribadah kepada Allah, mengamalkan syariat Allah yang berkaitan dengan ubudiyah, yang berkaitan dengan penghambaan kepada Allah, maka kita langsung meminta kepada Allah, beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah tanpa perantara apapun, seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin dahulu, yang mereka beribadah kepada Allah dengan perantara berhala, patung-patung mereka, atau orang-orang yang mereka wudu berlebihan kepadanya. Jadi di dalam masalah wahyu dan risalah dan ilmu yang berkaitan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka manusia membutuhkan nabi dan rasul. Membutuhkan nabi dan rasul. Sedangkan dalam ibadah mereka tanpa perantara apapun, mereka langsung beribadah kepada Allah seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena zaman ini ada orang yang sebaliknya, dia di dalam masalah wahyu, mereka itu kadang-kadang berani mengatakan bahwasanya syariat yang dia dapatkan itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti perkataan sebagian mereka ketika mereka mencela para ulama hadis, mereka mengatakan haddatsakumul amwat, ya, minal amwat ilal amwat, haddatsakumul amwat, kalian disampaikan riwayat-riwayat atau wahyu itu dari orang yang mati kepada orang yang mati, kemudian kepada orang yang masih hidup. Tetapi mereka, kata mereka, wa innama ana haddatsani rabbi al-hayyul ladzi la yamut, kata mereka. Tapi saya dalam masalah ilmu, waliyadu billah, kata mereka, itu langsung disampaikan oleh Allah kepada saya, katanya, waliyadu billah, yang dia maha hidup dan tidak akan pernah mati. Nah, justru dalam ibadah mereka kadang-kadang mencari perantara-perantara selain Allah. Ada yang beribadah kepada Allah melalui jin, ada yang beribadah kepada Allah melalui berhala, ada yang beribadah kepada Allah melalui apa yang dinamakan makhluk gaib dan sebagainya. Ya, padahal seharusnya dalam ibadah mereka langsung kepada Allah tanpa perantara. Bahkan orang-orang musyrikin dahulu ketika diingkari oleh Rasulullah SAW tentang penyembahan mereka kepada selain Allah atau penyembahan mereka kepada berhala, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah, artinya berhala-berhala ini, kata mereka, kecuali agar mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya. Oleh karena itu di dalam masalah ibadah tidak ada perantara dalam Islam. Yang ada dalam ibadah itu kita langsung minta kepada Allah. Seperti pesan Rasulullah SAW kepada sahabat Ibn Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Dan kalau engkau minta pertolongan kepada Allah. Dan ini penting, ya, terutama dalam perkara rububiyah Allah. Kita kadang-kadang pada saat melemah iman kita kadang-kadang lupa kepada Allah atau bahkan banyak lupa kepada Allah. Ya, orang-orang mukmin dan mukminah, muslim muslimah, dia hanya ibadah kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah, dan itu kita utamakan, kita perbanyak, kita masukkan ke dalam keyakinan kita. Allah mengajarkan itu di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca minimal 17 kali setiap hari. Dalam setiap rakaat salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau satu-satunya ya Allah tempat kami menyembah. Kepada Engkau satu-satunya ya Allah kami menyembah,
dan kepada Engkau ya Allah satu-satunya tempat atau kami meminta pertolongan. Nah, itu digandengkan oleh Allah dan itu punya konsekuensi, itu punya kelaziman. Jadi kalau kita sudah mengikrarkan ibadah hanya kepada Allah, salat hanya untuk Allah, sujud kita untuk Allah, kita rukuk untuk Allah, kita berdoa, maka kita meminta kepada Allah itu dia satu-satunya, tidak kepada yang lain. Jadi akidah ini penting. Kadang-kadang orang dia rajin sholat, ya apalagi kalau sholatnya bolong-bolong. Hatta yang rajin sholat kadang-kadang dia sujud, dia bisa ini beribadah teratur dan sebagainya, taat kepada Allah. Tetapi kadang-kadang kalau dia sudah urusannya meminta kepada Allah, urusannya berdoa, itu kadang-kadang jarang. Ya. Sebagian kita kadang-kadang jarang berdoa. Harus kita banyak berdoa. Bahkan kita merasa sudah dicukupkan oleh Allah, minta. Karena sebanyak apapun kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah kemudahan, hajat kita dan sebagainya, ada banyak hal bahkan yang besar yang kita belum mendapatkannya. Seperti meminta surga kepada Allah, meminta surga Firdaus kepada Allah. Karena kita belum mati. Meminta kepada Allah agar dilindungi dari azab api neraka. Ya, belum kita lihat, belum kita dapatkan hari akhirat, sehingga di akhirat nanti apakah kita akan masuk surga atau masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Minta dijauhkan dari azab kubur, banyak ya. Terutama ibu-ibu ini ya, ummahat itu punya waktu banyak untuk beribadah kepada Allah, punya waktu banyak untuk meminta berdoa kepada Allah. Ya, sering kita sebutkan para salaf dahulu saking mereka itu mengagungkan berdoa dan meminta kepada Allah itu, mereka hal yang dianggap remeh oleh banyak orang mereka minta. Ya, mereka tidak punya garam dia minta kepada Allah. Ya, kita ini jarang berdoa kadang-kadang. Ya, yang jadi istri ya pertama kali yang diingat suaminya. Kalau dia jadi anak yang pertama kali dia ingat bapaknya atau ibunya. Kalau dia jadi suami, kadang-kadang istri yang paling diingat. Ya, kalau apalagi kalau istrinya justru yang kerja, ya istrinya dipelorotin, ya dimintai ini dimintai, padahal dia sebagai suami yang wajib memberikan nafkah. Ya, oleh karena itu kita harus ajar, biasakan diri kita, ya bahkan anak-anak kita ajarkan. Rasulullah SAW mengajarkan sahabat Ibnu Abbas itu dari masih belia, masih kecil. Ya, beliau katakan, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak kecil, sesungguhnya aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Ini kalimat-kalimat akidah. Ya, kita orang tua itu harus kita ajarkan anak kita dari sejak kecil. Ya, Rasulullah mengatakan, "Inni u'allimuka kalimat, ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, jagalah syariat Allah, jagalah batasan-batasan Allah, yahfazka, pasti kamu akan dijaga. Ini harus kita talqin, kita tuntun anak kita supaya masuk ke dalam hatinya, karena hatinya masih bersih. Dan kita juga yang sudah banyak dosa, yang sudah dewasa, di samping istighfar dan taubat kita kepada Allah, kita tuntun diri kita, hati kita, supaya kita jaga Allah Subhanahu wa taala, jaga syariatnya, jaga tauhid kepada Allah, jaga keimanan kepada Allah. Yahfazka, pasti kamu dijaga. Ya. Dan itu kelaziman, ada syarat dan masyrut. Kalau kita penuhi syarat Allah, menjaga syariatnya, pasti kita dijaga oleh Allah. Dan awal penjagaan Allah itu seorang mukmin dan mukminah tidak dia diberikan gelisah terhadap apapun urusan dari dunia ini dan selain Allah. Sebesar apapun ujian. Dan kita juga minta kepada Allah, kalau kita diuji oleh Allah, jangan sampai kita diuji dengan sesuatu yang kita tidak mampu hadapi. Jadi ihfazillah, anak kecil itu kita ajar dia, jagalah Allah, maka Allah pasti akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Lebih tajam lagi Rasulullah SAW wasiatkan kepada Ibnu Abbas, dia masih kecil beliau sahabat ini, tapi itu melekat. Dan ini juga pelajaran bagi kita semua kaum muslimin, kaum muslimah, agar kita meminta hanya kepada Allah,
dan banyak-banyak meminta, dan kita ajar diri kita untuk banyak meminta kepada Allah. Baik di sujud kita, di saat hening kita sendiri, saat kita waktu malam, saat kita witir, saat kita salat fardu sebelum salam atau di waktu-waktu mustajabah, minta sebanyak-banyak kepada Allah. Maka kita harus heran kepada diri kita sebagai hamba Allah yang kita sadar beriman bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha pemberi rezeki, Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa merubah segala sesuatu dengan kudrah, kekuasaannya, dengan kekuatannya, dengan kemahaperkasaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kita minta dan berharap kepada makhluk. Ya, suami tidak boleh berharap kepada istri, istri juga nggak boleh berharap pada suami. Walaupun suami wajib menafkahi istrinya, ya, wajib menafkahi anak-anaknya, tapi tidak boleh hatinya dia berharap kepada makhluk, bahkan walaupun itu orang tua kita, suami kita, atau kepada istri. Nah, kita berharap kepada Allah. Ini harus kita jaga, dan ini akidah. Ya, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, jagalah batasan Allah, jagalah syariat Allah, engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Artinya bukan dengan zatnya, tidak. Engkau dapatkan Allah dengan pertolongannya, dan tidak ada yang tersembunyi dari Allah ilmu tentang kita dan makhluknya dan semua alam semesta ini. Semua ditahu Allah. Allah tahu orang-orang yang menangis meminta rezeki. Allah Maha tahu orang-orang yang sendiri mungkin tidak ada yang tahu dia di dunia ini. Dia misalnya membutuhkan dunia, dia membutuhkan ilmu, dia membutuhkan kesembuhan, dia membutuhkan apa. Allah Maha tahu. Ya, oleh karena itu kita harus minta kepada Allah, dan kita latih diri kita terus meminta kepada Allah. Biasakan. Bukan hanya kita pelajari, kita ilmu, kita dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau satu-satunya Allah aku menyembah, dan kepada Engkau satu-satunya Allah aku minta pertolongan. Lalu tidak ada praktik pada kita. Ya, bagaimana kita akan ditolong oleh Allah? Orang kita tidak pernah meminta, kita lebih berharap kepada manusia dan makhluknya dibandingkan dengan Allah SWT. Dan itu membutuhkan untuk kita mengajar, membiasakan diri kita. Ya, sampai dulu para salaf, bahkan para sahabat itu, sebagian mereka itu berbaiat tidak meminta-minta kepada manusia sedikit pun, yang hanya minta kepada Allah. Padahal itu pada perkara yang boleh. Sampai ada dari sahabat yang berbaiat kepada Nabi untuk tidak meminta-minta kepada manusia itu, padahal itu boleh baginya, tapi dia jaga itu. Dia jaga sampai ketika di atas kendaraan, lalu kemudian jatuh, dia punya pecut itu ke bawah, padahal ada orang di sampingnya yang dia bisa minta bantuan, dan itu boleh secara syariat. Kita minta bantuan sama istri, buatkan ini, atau istri minta bantuan kepada suami, buatkan ini. Kita minta bantuan sama anak, tolong tutup pintu, siapkan makanan dan sebagainya. Itu boleh, perkara yang boleh. Tapi sebagian mereka dulu saking kuat ketergantungannya kepada Allah, bahkan sebagian dibaiat oleh Nabi SAW tidak meminta sedikit pun kepada manusia, sampai ketika mereka di atas kendaraan, lalu pecutnya itu jatuh di atas kendaraan dia, ada orang di sekitarnya, dia tidak minta kepada orang di sekitarnya. Padahal itu boleh. Dia turun dari kendaraan, dia ambil sendiri. Ya. Nah, sekarang kita waliyadu billah, padahal itu berkaitan dengan akidah. Orang jasad, bukan hanya jasad, rohnya itu dia serahkan waliyadu billah kepada selain Allah. Dan ini musibah besar. Musibah besar. Dan ini berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang orang-orang musyrikin dahulu sendiri di zaman Rasulullah SAW atau zaman jahiliyah itu, mereka yakin Allah yang memberikan rezeki, mereka yakin Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang Maha Kuasa mendatangkan manfaat dan mudarat. Tempat mereka berdoa kepada zat Allah, mereka berdoa. Ya. Nah, kita tidak boleh orang-orang beriman, dan tidak cukup, sering kita ingatkan, tidak cukup kita hafal saja ilmu ini, tidak cukup kita paham saja. Kita minta kepada Allah agar apa yang kita dengar dan ilmu yang kita dengar, kita pahami ini masuk ke dalam hati kita, masuk dalam hati kita, dan dia kalau sudah masuk ke dalam hati kita, itu akan mempengaruhi sikap kita di dalam kehidupan ini. Ihfazillaha tajidhu tujahaka.
Jagalah Allah, jagalah balasan Allah, engkau akan dapatkan Allah itu di hadapanmu. Sebagian para ulama saya mengatakan saking kuatnya mereka ketergantungan kepada Allah, saking kuatnya mereka itu husnudzan, berprasangka baik kepada Allah, sebagian mereka belum berdoa baru terlintas di pikirannya saja. Dia pingin ini, Allah datangkan itu dengan mudah. Nah, sebagian kita karena sudah terpengaruh dengan hal-hal dunia, oh kita kalau tidak dapat ini, tidak begini, ya tidak dapat kita begini. Ya, kayak sebagian orang sekarang, oh anak kita kalau tidak tinggi-tinggi sekolahnya di sekolah-sekolah dunia, tidak bisa dia sukses. Oleh karena itu, yang tidak boleh tidak kita itu adalah dekat kepada Allah. Meminta kepada Allah. Kita ini tidak bisa dekat kepada Allah kalau bukan karena pertolongan Allah. Oleh karena itu diajarkan kita oleh Nabi Muhammad SAW di setiap selesai sholat fardu untuk berdoa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku ya untuk berzikir kepada Engkau, untuk ingat kepada Engkau, dan juga untuk bersyukur kepada Engkau, dan juga untuk beribadah yang baik kepada Engkau. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita nggak bisa berzikir, hatta mengucapkan la ilaha illallah, hatta mengucapkan subhanallah. Ya, dan itu terjadi pada orang. Padahal itu mudah, lisan kita mudah. Nah, kadang-kadang kita lebih banyak berbicara tentang selain Allah, ingat selain Allah. Dan ini kita harus latih. Ya, kalau kita ingin nyaman hidup, baik Allah takdirkan kita kaya atau tidak, Allah takdirkan kita tidak memiliki kedudukan atau tidak di dunia ini, atau tidak memiliki jabatan atau memiliki jabatan atau tidak, itu tidak ada kaitan. Yang ada kaitan yang besar antara kebahagiaan kita dan ketidakbahagiaan kita adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata para ulama, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa baina ibadihi. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, dengan taat, maka Allah pasti akan perbaiki hubungan dia dengan hambanya. Kemudian beliau berwasiat apa lagi? Ihfazillah tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah. Ini harus kita praktikkan. Anak-anak kita ini harus kita ajarkan. Minta sama Allah. Bukan berarti seorang bapak itu mengatakan, kamu kalau minta kepada Allah. Tetapi dia tidak nafkahi anaknya. Usahakan anak itu jangan dia meminta dulu, kita berikan dia sebelum dia meminta. Istri juga jangan sampai dia meminta kita berikan. Kewajiban kita menafkahi dia. Jangan dia bertanya mana uang, usahakan kasih dia sebelum dia meminta, supaya dia meminta hanya kepada Allah SWT. Itu cara kita belajar secara praktik akidah itu. Ya. Istri itu punya hak menuntut kepada suaminya, mana ini untuk makan kita sehari-hari, nafkah mana, itu dia punya hak karena kewajiban suami. Bahkan Rasulullah SAW ketika datang seorang sahabiah bernama Hindun bint Utbah, istrinya Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih, la yu'tini min malihi, la yu'tini wa waladi min malihi. Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguhnya Abu Sufyan ini, beliau seorang sahabat Nabi yang mulia ya. Dia seorang laki-laki yang kikir, artinya suami yang kikir. Dia tidak memberikan aku yang mencukupi aku dan anakku. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Khudhi, dia mengatakan, a'akhudhu min malihi, apakah boleh aku mengambil dari dia itu, artinya tanpa sepengetahuan dia. Kemudian Rasulullah mengatakan, khudhi min malihi ma yakfiki wa waladaki. Ma yakfiki wa waladaki. Ambil dari hartanya, artinya walaupun tanpa sepengetahuannya, ya, apa yang mencukupi engkau dan anak-anakmu. Maksudnya kebutuhan yang asasi. Bukan misalnya pengen beli motor, kemudian diambil diam-diam uang suaminya. Atau pengen beli mobil, mana nih, diambil diam-diam. Enggak boleh, itu mencuri namanya. Ya, karena wanita, dia sedekah kepada orang lain. Saya dari harta suaminya, tidak boleh kecuali dengan izin
Suaminya dapat pahala, dia dapat dosa karena dia bersedekah tanpa izin suaminya. Ya, tetapi seperti tadi, di antara bentuk cara kita mengajar supaya anak dan istri kita itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala kuat, suami jangan sampai menunggu istrinya meminta baru dia beri, terutama nafkah yang asasi. Bahkan kalau dia diluaskan oleh Allah dunia, kemudahan, maka dia berikan apa yang menjadi hajatnya, bahkan menjadi kesukaannya. Ya, kalau mampu berikan dia perhiasan, belikan dia perhiasan. Mampu dia belikan sesuatu yang menjadi kebutuhan, belikan. Karena seorang suami atau laki-laki itu, dia wajib memberikan nafkah kepada istrinya dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi." Wajib memberikan nafkah seorang suami sesuai dengan kemampuannya. Ya, artinya kalau dia mampu besar, maka suami tidak boleh bakhil, dia berikan. Oleh karena itu diwajibkan seorang laki-laki itu memberikan makan kepada istrinya apa yang dia makan. Ya, jangan misalnya dia makan daging kemana-mana di restoran sebagainya, tapi istrinya diberikan terus tempe setiap hari, hidup sederhana, 4 sehat 5 sempurna misalnya. Ya, tidak. Dia ajak istrinya pada saat dia ada keluasan, ya, sesuai dengan kemampuan dia. Tapi juga seorang istri kalau suaminya itu memang punya kemampuan sedikit dan dia harus sabar, ya, seperti sabarnya istri-istri Rasulullah SAW atau orang-orang di zaman salaf dahulu. Misalnya dia tidak punya nafkah kecuali yang dia mampu, ya istri sabar. Doakan suaminya supaya dapat rezeki. Syukuri rezeki yang diberikan oleh suami. Karena mungkin dengan bersyukur dengan nikmat nafkah yang diberikan oleh suami, mungkin Allah akan luaskan setelah itu rezeki bagi suami sehingga dia diberikan nafkah yang wajar atau lebih daripada kebutuhannya bahkan. Ya, dan ini penting. Ya, karena kadang-kadang sebagian para istri itu sibuk dengan kemauan dan tuntutannya saja. Jarang dia bersyukur. Harus banyak bersyukur. Ya, diberi suami sekian, syukuri. Kalau dia syukuri dengan benar, dengan kesungguhan, dengan hati yang benar-benar, pasti Allah akan berikan kemudahan kepada suaminya, bahkan kepada dia untuk mendapatkan harta atau rezeki yang lebih banyak. Ya, dan ini penting. Kemudian, wa idza sa'alta fas'alillah, jikalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau minta pertolongan kepada Allah. Dan ini berkaitan dengan rububiyah. Ya, minta kepada Allah, ya, juga berkaitan dengan uluhiyah dari sisi berdoa yang itu adalah ibadah. Ya, tapi bergantung kepada Allah, mengharapkan rezeki kemudahan dari Allah, itu perkara yang berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita ajar, latih diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Kemudian kita kembali kepada ada wasiat, mudah-mudahan suatu waktu kita bahas wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat Abdullah bin Abbas ini. Tapi poin yang kita ambil bahwasanya Nabi SAW mengajarkan anak kecil itu dari semenjak dia kecil tentang akidah, ya, supaya bergantung kepada apa namanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, yang berkaitan dengan rezeki, yang berkaitan dengan segala hal. Ya, karena kita punya Allah yang maha segala-galanya. Suami itu sekuat apapun dia memberi nafkah pasti punya keterbatasan. Ya, dan kita tidak tahu sekarang suami yang menjadi suami anti pada sehari ini, mungkin besok dia sudah tidak jadi suami anti. Mungkin dia dicabut nyawanya malam ini. Atau istri yang menjadi istri sekarang boleh jadi dia tidak jadi istri lagi besok. Mungkin dia meninggal nanti malamnya, kita nggak tahu. Nah, tapi kalau orang itu sudah biasa bergantung kepada makhluk, kepada pasangannya, tidak kepada Allah yang paling utama, itulah yang menjadikan dia kemudian hidupnya itu seakan-akan dia seperti orang mati, begitu mati suaminya. Ya, oleh karena itu nasihat besar yang dikatakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah SAW wafat. Wafatnya Rasulullah SAW musibah yang terbesar bagi umat. Begitu wafat Rasulullah SAW, sahabat itu ada yang menangis, sahabat itu ada yang bingung, ada yang tiduran di Masjid Nabawi, ada yang duduk, kemudian dia merunduk, ada yang tidak bisa berbicara apa-apa.
Ada sahabat Umar yang dia menghunus pedang lalu mengatakan, padahal mereka tahu Rasulullah SAW sudah wafat. Beliau mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW telah wafat, mati, saya akan penggal lehernya, kata beliau. Karena emosi, karena perasaan beliau, saking cintanya beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya datanglah kepada sahabat Abu Bakar, dan di situ menunjukkan kemuliaan dan keutamaan beliau dibandingkan dengan sahabat lain. Kemudian begitu lewat di hadapan sahabat Umar yang teriak-teriak, yang mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad wafat, saya penggal lehernya. Karena dia akan pergi sesaat seperti perginya Nabi Musa alaihissalam, kemudian dia akan kembali kepada kaumnya. Beliau menasihati Umar, wahai Umar, diam. Tapi dia tidak mau diam, terus dia berbicara. Ya. Kemudian sahabat Abu Bakar masuk ke ruangan Ummul Mukminin Aisyah, putri beliau radhiyallahu ta'ala anha, melihat Rasulullah SAW berbaring, kemudian beliau mencium kening atau di antara dua mata beliau Rasulullah SAW. Kemudian beliau menangis, kemudian beliau mengatakan, sungguh engkau baik pada saat engkau masih hidup dan ketika juga setelah meninggal. Kemudian beliau keluar, masih mendengar sahabat Umar teriak-teriak mengatakan seperti apa yang dikatakan tadi. Lalu beliau menyampaikan kepada manusia dan berbicara kepada mereka dengan perkataan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka sungguh Nabi Muhammad sudah wafat, sudah meninggal. Dia tidak hidup lagi. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'aw qutila anqalabtum ala aqabikum." Tidaklah Muhammad itu, dia bacakan ayat yang itu sudah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Tidaklah Nabi Muhammad SAW itu kecuali dia seorang rasul, seorang utusan Allah, dan telah berlalu sebelumnya dan wafat rasul-rasul sebelum beliau. Apakah kalau dia wafat Nabi Muhammad atau dia terbunuh, apakah kalian akan berpaling, artinya meninggalkan ajaran Nabi Muhammad? Beliau sahabat Umar begitu mendengar ayat ini, beliau mengatakan seakan-akan ayat ini baru turun, ya, baru turun wahyu ini dari Allah Subhanahu. Baru dia dengar. Karena beliau tahu ayat itu. Tapi begitulah saking cintanya beliau kepada Nabi Muhammad SAW, akhirnya mereka berada pada kondisi seperti itu. Kemudian kita kembali bahwasanya para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rasul yang pertama, ya, itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, rasul yang pertama. Karena ada perbedaan antara nabi dan rasul. Nabi itu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, membawa risalah nabi-nabi sebelumnya. Dan ini nas hadis Rasulullah SAW. Ya, ketika di pembahasan syafa'ah uzma, ya, ketika orang-orang di mahsyar nanti datang ke sekian para nabi, sebelumnya itu setelah Adam Abul Bashar yang beliau didatangi oleh orang-orang di mahsyar pada saat itu agar Allah tetap segerakan memutuskan urusan mereka di akhirat. Kemudian Adam alaihissalam mengatakan, idhabu ila Nuhin awwali rasulin ba'athahullah. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dia adalah rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Adam itu nabi, tapi Nabi Nuh itu dikatakan rasul pertama karena beliau datang setelah mulai rusaknya orang dari tauhid dan orang sudah meninggal, sudah tidak lagi semuanya di atas tauhid dan keimanan, tapi mulai muncul orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu Allah utus Nabi Nuh sebagai rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan umat beliau kepada tauhid seperti di atasnya Adam alaihi assalam. Ya, jadi beliau nabi yang pertama, nabi yang terakhir adalah nabi kita Muhammad SAW. Di dalam surah An-Nisa 163 Allah berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di." Sungguhnya kami wahyukan kepada engkau Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nabi Nuh dan juga nabi-nabi setelahnya. Ya, artinya menunjukkan bahwasanya Nabi Nuh itu yang pertama. Kemudian nabi-nabi setelahnya, ya, yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.